Selamat malam, shalom semuanya. Shalom. Kita akan bergabung di dalam persekutuan doa malam hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, di malam ini terkhususnya kami boleh bergabung bersama berdoa ya Tuhan, memanjatkan doa-doa kami, doa-doa khusus daripada kami, kiranya Engkau yang mendengar suara-suara yang berdoa. Ini doa kami ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, amin. Kita akan mengangkat sebuah pujian, manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Untuk firman Tuhan, kami persembahkan kepada hambanya. Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami pada malam hari ini di dalam acara persekutuan doa. Kami akan masuk di dalam firman Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami, mengajar kami, supaya kami lebih mengerti kehendak Tuhan, dan kami lebih mengenal siapa Engkau Tuhan yang sebenarnya. Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami konsentrasi di dalam mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan hukum Taurat 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah, hukum Taurat ke-5 ya, menghormati orang tua. Dan pada malam hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang hukum Taurat ke-6, yaitu jangan membunuh. Dari ke-10 perintah Allah, jangan membunuh adalah sebuah perintah yang paling disetujui oleh dunia. Kita semua setuju itu ya. Namun di sisi lain, Alkitab dan dunia juga melakukan pembunuhan yang disengaja, seperti perang, hukuman mati, dan lain-lain. Jadi malam hari ini bagaimana kita mengerti hal ini, apa sebenarnya yang diajarkan oleh perintah ini. Hukum ke-6 ini melarang pembunuhan dengan sengaja, yaitu mengambil nyawa tanpa izin atau perintah hukum. Tetapi Allah menetapkan hukuman mati atas pelanggaran hukum ini. Jadi barang siapa yang melanggar perintah ini, ya sebenarnya hukumannya sangat berat di hadapan Allah. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru bukan saja mengutuk pembunuhan, tetapi juga kebencian. Yang tadi 1 Yohanes 3 ayat 15. Dan tindakan atau pengaruh lainnya yang menyebabkan kematian rohani orang lain. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 mengatakan demikian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan melakukan apapun yang dapat merugikan dan berbahaya bagi kesehatan, kenyamanan, dan hidup tubuhmu sendiri atau tubuh orang lain dengan tidak adil. Karena ini merupakan salah satu hukum alam, serta sangat ditekankan melalui ajaran yang diberikan kepada Nuh dan putra-putranya. Yang kita bisa baca di Kejadian pasal 9 ayat 5-6. Hukum ini tidak melarang orang membunuh dalam perang, atau untuk membela diri, atau hukuman mati yang dijatuhkan hakim atas pelanggar hukum. Karena hal-hal tersebut adalah untuk menjaga hidup. Akan tetapi hukum ini melarang segala bentuk kedengkian dan kebencian terhadap siapapun. Karena setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, serta semua bentuk balas dendam pribadi yang diakibatkannya. Selain itu, amarah, gegabah, karena terpicu dengan tiba-tiba, dan karena kata-kata atau perbuatan menyakitkan yang memang direncanakan sebelumnya. Nah, mengenai hal-hal ini, Juru Selamat kita menguraikan hukum ini dalam Matius 5 ayat 22. Dan yang paling buruk dari semuanya, hukum ini melarang penganiayaan yang mengincar darah orang-orang yang tidak bersalah. Dalam Matius 5 ayat 22 mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Salah satu ciri Kristiani yang harus nyata dalam hidup anak-anak Tuhan adalah sikapnya terhadap sesama manusia. Sikap tersebut harus berpadanan dengan bagaimana Tuhan bersikap terhadap manusia ciptaannya. Dalam hukum Taurat memberikan larangan jangan membunuh. Nah, di balik perintah ini ada prinsip ilahi bahwa Tuhanlah yang memiliki hak atas hidup dan mati seseorang. Oleh sebab itu manusia harus menghargai hidup sesamanya. Jadi, Yesus menegaskan bahwa bukan hanya tindakan membunuh yang disebut sebagai dosa. Marah terhadap sesama
mengata-ngatai sesama manusia sebagai kafir atau jahil sudah dikategorikan pembunuhan. Nah, istilah sekarang ialah pembunuhan karakter. Artinya, baik kemarahan maupun pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hukum Taurat yang keenam. Sikap demikian adalah sikap yang merendahkan sesama manusia yang adalah gambar Allah. Itu adalah sikap yang tidak manusiawi. Sikap sedemikian turut menghina Sang Pencipta, maka Allah akan menghukum keras orang yang bersikap demikian. Oleh karena Allah membenci sikap demikian, maka pertobatan mutlak harus terjadi sebelum hidup kembali berkenan kepadanya. Jangan mengira ibadah diterima oleh Tuhan bila perilaku terhadap sesama salah. Allah akan membela orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Jadi sebelum orang tersebut mengadukannya kepada Allah dan hukuman dijatuhkan, cepat-cepatlah berdamai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah, menumpuk kemarahan dalam hati kita akan meracuni pikiran dan tindakan kita. Kemarahan dapat menyebabkan kita kehilangan kendali diri dan berbuat apa saja pada orang lain. Kita perlu belajar mengendalikan diri agar dapat meredam kemarahan dan tetap tenang. Itulah kunci kemenangan kita atas kemarahan. Firman Tuhan juga masih ingat mengajarkan kepada kita, jika kita marah, janganlah sampai matahari terbenam. Artinya, kemarahan itu jangan sampai berkelanjutan. Ya. Nah, di dalam Matius 5 ayat 23, di sini mengatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita perdamaian itu penting. Ya, marilah kita menciptakan perdamaian antara satu dengan yang lain. Nah, menyangkut hal jangan membunuh. Mari kita renungkan bersama-sama siapa pemilik kehidupan yang sebenarnya. Hukuman mati yang dikaitkan dengan hak asasi manusia adalah isu kontroversial, di mana para tokoh Kristen pun terbagi dua, antara yang pro dan yang kontra. Masalahnya ialah siapa yang memiliki hak atas hidup mati manusia. Inti perintah keenam ini adalah hak untuk menentukan hidup dan mati seseorang ada di tangan Allah. Ia yang menciptakan dan memberikan kehidupan bagi manusia, maka dia pula yang memiliki hak untuk menentukan hidup atau mati, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sesamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun Alkitab melalui hukum Taurat mengajarkan bahwa Tuhan dapat memakai manusia sebagai alat untuk menghukum ciptaannya, termasuk menghukum mati sesamanya. Nah, ini bisa kita baca di dalam sejarah-sejarah ya. Bisa kita baca di masa-masa bangsa Israel. Ya. Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dan mereka juga menghadapi peperangan-peperangan di tengah perjalanan. Hukum Taurat mengatur hukum mati bagi para pezina, penghujat orang tua, penyembah berhala,
pembunuh sesamanya, dan pembunuh dalam peperangan. Semua peraturan ini jelas sehingga tidak bisa ditafsirkan macam-macam. Membunuh berbeda dari menghukum mati. Izin untuk menghukum diberikan kepada para pemimpin umat berdasarkan keterangan para saksi yang dapat dipercaya. Hal ini didukung oleh perjanjian baru yang menegaskan kuasa pedang dari pemerintah yang dimiliki oleh Allah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan atas bangsa yang dipimpinnya. Dalam Roma 13 ayat 4 mengatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini gereja diperhadapkan satu tantangan, di mana gereja harus berani menghadapi dan menjawab pertanyaan kontroversial seperti eutanasia dan aborsi. Bapak Ibu tahu mengerti apa yang dimaksud dengan eutanasia? Kalau aborsi pasti kita tahu ya. Aborsi itu menggugurkan bayi ya. Eutanasia mungkin sebagian kita pernah dengar ataupun kita sudah mengetahuinya. Eutanasia yaitu kita meminta pihak medis ya untuk bahasa kasarnya untuk membunuh ya pasien yang memang sudah sekarat gitu ya, yang sepertinya sudah agak bisa ada harapan lagi, tapi lama meninggalnya. Jadi kita pihak keluarga kadang-kadang nggak sabar gitu ya, ambil tindakan sendiri, berani-beraninya menyuruh medis untuk menyuntikkan ya sejenis zat gitu ya ke tubuh pasien supaya dia segera meninggal dunia. Nah, ini adalah suatu hal yang salah tentu. Ya. Hak hidup atau mati manusia tetap di tangan Allah. Namun, Tuhan juga mengatur kehidupan melalui sistem-sistem yang dikembangkan oleh manusia. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu bertanya, apakah setiap keputusan yang diambil pemerintah maupun lembaga yang berwenang sedang mewujudkan kehendak Allah atau sedang bermain sebagai Allah. Ini harus kita renungkan baik-baik. Ya. Jangan sampai kita mengambil posisinya Allah, itu sudah sangat berbahaya sekali. Yang kita renungkan pada malam hari ini melalui tema ini, jiwa manusia berharga di matanya. Karena itu, kita harus menjaga dan menghormatinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui penjelasan singkat dari hukum Taurat ke-6, yaitu jangan membunuh. Marilah kita mulai sungguh-sungguh menghargai setiap orang yang ada di sekeliling kita, termasuk diri kita sendiri juga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, memberikan kita satu wawasan dan pengertian bagaimana kita harus menghargai roh yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, Bapak yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama pada malam hari ini. Melalui hukum Taurat ke-6, Engkau menyatakan kepada kami bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Hidup dan mati semuanya ada di dalam kuat kuasa Tuhan. Kami sebagai umat Tuhan tidak boleh semena-mena bagaimana kita menghilangkan nyawa kami sendiri. Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam pimpinan-Mu. Sebagaimana Engkau yang sangat menghargai jiwa manusia. Karena roh kami, roh manusia adalah juga berasal daripada Engkau. Engkau pada malam hari ini juga mengajar kami
bagaimana kami harus menghargai setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan mengangkat sebuah pujian sebelum kita memasuki doa-doa bersama. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mukjizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku.
kita akan memasuki doa bersama. Yang pertama, kita doakan agar Presiden dan seluruh pemerintahan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kita doakan agar penyaluran vaksin COVID dapat berjalan lancar, sehingga virus COVID-19 dapat segera teratasi. Yang ketiga, kita doakan agar penyebaran virus COVID dapat segera ditangani dengan baik oleh pemerintah. Kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami. Saat ini bangsa kami sedang dilanda oleh COVID-19. Kiranya Engkau yang campur tangan ya Tuhan untuk penyaluran vaksin ke seluruh masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Dan virus COVID ini boleh segera Engkau yang berkuasa menghalaukannya daripada bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan yang bekerja terkhusus yang menangani masalah COVID ini. Kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, pemeliharaan kepada setiap pemerintahan yang bertugas, agar mereka boleh bekerja dengan baik. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk rakyat Indonesia. Yang pertama kita doakan bagi setiap orang yang mata pencahariannya terkena dampak PPKM, biarlah Tuhan Yesus selalu mencukupkan kebutuhan mereka. Yang kedua, kita doakan bagi setiap orang yang positif COVID, agar Tuhan memberikan kesembuhan melalui upaya pengobatan yang sedang dijalani. Yang ketiga, kita doakan agar setiap warga Indonesia sadar betapa pentingnya protokol kesehatan untuk menjaga diri dan orang sekitar dari bahaya COVID-19. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami juga rindu mendoakan rakyat Indonesia yang kiranya terdampak pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memelihara hidup orang-orang yang terdampak. Tuhan, kami juga serahkan orang-orang yang terdampak virus COVID-19. Tuhan, Engkaulah yang kiranya memberikan kesembuhan untuk orang-orang yang terkena COVID-19. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk kesadaran orang untuk menjaga dan untuk terus mengingat protokol kesehatan. Supaya orang-orang di sekitarnya boleh tetap terjaga dan terpelihara dengan kesehatan akan protokol kesehatan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga berdoa untuk garda terdepan. Yang pertama kita doakan untuk setiap petugas medis diberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita selalu di dalam menghadapi pandemik yang semakin tak terkendali ini. Yang kedua, kita doakan agar kebutuhan akan tabung oksigen dan ruangan di rumah sakit dapat terpenuhi, sehingga tidak ada pasien yang terlantar. Yang ketiga, kita doakan agar seluruh dokter serta perawat di Indonesia dapat terhindar dari bahaya COVID-19. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami terus berdoa untuk tim medis yang bergerak di bidang kesehatan, yang terus memberikan pelayanan. Kiranya Engkau yang memelihara hidup dan kesehatan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesediaan tabung oksigen. Kiranya boleh tersedia dan tercukupi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk dokter dan perawat di seluruh Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau yang memelihara hidup mereka, mereka boleh terhindar dari bahaya COVID-19. Ini doa kami ya Tuhan, kami hantarkan di dalam satu nama,
Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita berdoa untuk gereja. Yang pertama, kita doakan agar jemaat dapat setia mengikuti ibadah secara online. Yang kedua, kita doakan agar gembala dan majelis serta keluarganya untuk kesehatan dan menjadi berkat di masa pandemik ini. Yang ketiga, kita doakan agar dalam situasi pandemik ini, setiap warga gereja boleh terus saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang keempat, kita berdoa untuk dana pembelian pastori, agar Tuhan yang mencukupi segala keperluan yang dibutuhkan. Yang kelima, kita doa untuk Natal tahun ini agar berjalan dengan lancar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di saat-saat pandemi seperti ini kami masih boleh melakukan dan mengikuti ibadah. Terkhusus ibadah online ya Tuhan, yang boleh kami ikuti, kiranya kami boleh mengikutinya dengan setia. Ya Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk gembala di tempat kami, gereja kami, dan juga setiap majelis dan juga keluarga, boleh Engkau terus pelihara kesehatannya dan tetap menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua acara Natal ya Tuhan di gereja ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk pembelian pastori ya Bapa, kiranya Engkau yang mencukupkan dana tersebut. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk sekolah Metodi 11. Yang pertama, kita doakan pimpinan sekolah, kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja Metodi 11 agar terhindar dari bahaya COVID-19. Yang kedua, kita doakan untuk kesehatan anak murid dan keluarganya supaya bisa terhindar dari bahaya virus COVID. Yang ketiga, kita doakan agar prokes yang dilaksanakan di lingkungan sekolah dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap orang yang berada di lingkungan sekolah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami juga rindu mendoakan sekolah Metodi 11. Kiranya Engkau yang terus memelihara sekolah ini, mulai dari pimpinan, kepala sekolah, guru-guru, dan staf, kiranya boleh terhindar dari bahaya COVID-19. Kami juga terus berdoa untuk murid-murid Metodi 11 dan seluruh keluarga mereka. Kiranya Tuhan yang juga memelihara kesehatan mereka dan Tuhan yang jauhkan COVID-19 ini dari keluarga mereka. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk seluruh warga sekolah agar mereka boleh terus mengingat akan protokol kesehatan yang berlaku ya Tuhan di sekolah, di lingkungan sekolah. Dan kiranya mereka boleh lebih bertanggung jawab untuk mengikuti protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Ini doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita berdoa untuk jemaat lansia di GMI Titus. Kita berdoa bagi Laiswan, AI Huang Qingyi, Mama Rafe, Saudari Liting, AI Suyen. Kiranya selalu kepada setiap jemaat lansia. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat lansia di GMI Titus. Untuk AI Laikim, AI Laiswan, AI Huang Qingyi, Mama Rafe, Aceh Hokcai, Mama dari Saudara Liting, AI Suyen. Tuhan, Engkau yang memelihara hidup mereka di masa-masa lansia mereka ya Tuhan.
Engkau yang memberikan damai sejahtera, sukacita, dan juga Engkau yang terus memelihara kesehatan di masa tua mereka. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa terkhusus untuk saudari Jelis. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan di masa satu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa terkhusus untuk saudari Jelis dan keluarganya yang sedang berduka. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong keluarga ini. Engkau yang memberikan sukacita. Engkau yang senantiasa di samping keluarga ini ya Tuhan. Menolong mereka ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berikutnya kita akan berdoa untuk jemaat yang sakit atau di dalam proses pengobatan. Yang pertama untuk Bapak Petrus, yang kedua untuk Bapak Yao Choi, yang ketiga Papa Saudara Willis, yang keempat Mama dari Saudari Selvia, dan yang kelima Acek Aweng dan Ameng. Yang keenam untuk Mama Boksuwira, yang ketujuh untuk Papa Miss Leni untuk pemulihan kesehatan, yang kedelapan untuk keluarga Rustam, adik dari Bu Eli, yang kesembilan untuk Mama Lause Eli untuk pemulihan pasca operasi, yang kesembilan, yang ke-10, yang ke-8, 9, 10 ya. 10 untuk AI Meihua di Marendal, pembengkakan di perut. Yang ke-10 untuk Ko Miming, anak AI Meihua, tumor di perut. Yang ke-12 untuk Nini, kakak dari CIT, proses kemoterapi. Yang ke-12, Saudari Lita, keponakan Ci Mariana, proses pengobatan. Kita doakan agar Tuhan memberikan kesembuhan dan terus menguatkan iman mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami terus berdoa untuk kesehatan daripada nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi ya Bapa. Satu persatu tidak bisa kami sebutkan secara terperinci. Tetapi Engkau tahu ya Bapa, mereka di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkau kiranya yang memberikan kekuatan dan sukacita, iman terus bertumbuh untuk orang-orang yang sudah kami sebutkan tadi. Ya Bapa, kami terus rindu berdoa untuk kesehatan pemulihan mereka yang di dalam proses pengobatan, yang juga sedang sakit. Kiranya Engkau yang terus memperhatikan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Kita akan menutup persekutuan doa malam hari ini dengan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 我们在天上的父，人人都尊父的名义上，因父的国降临，因父的这一行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今着赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们离间试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.